Baik, shalom semua. Tadi manusia ditampil sudah kurban. Ada kurbannya saja. Diperes wangi kecil-kecil gitu. Tidak tahu, saya tahu. Baik, shalom, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam bulan di hari yang kedua, bulan yang kedua. Amin. Hari kedua, bulan kedua tahun depan. Kita harus beri apresiasi pada Pak Guru karena sangat berhasil. Hari ini luar biasa. Ya, habis lihat sini kalau ada ibadah kita dorong kedua komok manjat. Aduh, shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, Richard, kenapa kamu duduk? Stres karena istrimu apa? Bukan cepat saja. Nah, saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini. Ya, tema kita hari ini jebakan agama. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini, khususnya setelah COVID, keren sekali saudara. Dengarkan baik-baik. Setelah COVID, ternyata anak-anak muda khususnya itu mulai menanyakan keberadaan Tuhan. Lihat aja di sosial media. Ya, saya ulangi, COVID itu merubah semua pola kehidupan manusia dan merubah semua kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Nah, salah satu yang berubah total itu masalah agama. Belum pernah dalam sejarah umat manusia sejak ada manusia pertama itu agama tidak merayakan hari-hari besar mereka karena COVID. Baru kali ini. Nah, di situ anak muda mulai lihat aja selama COVID. Belum pernah tempat-tempat suci agama-agama itu tutup, belum pernah. Oh, kalau sampai ada berani nutup bisa perang betul. Nah, karena COVID yang jelas 2 tahun belum. Ada yang tahun ketiga masih tidak bisa dibuka. Dan ketika hari-hari besar agama-agama di dunia termasuk Kristen, Katolik, Yahudi tutup semua. Lalu anak-anak muda itu mempertanyakan, nah, kita nggak beribadah, kita tidak merayakan hari raya kita, Tuhan tidak marah, masih hidup. Dan mulai hari itu, dunia mulai bergejolak. Bahkan berapa hari yang lalu ada akun yang berani berkata tahun 2040 Kristen akan punah. Sedang keren. Tahun 2000 berapa ya? 30 atau 35 Islam yang akan punah. Hari ini luar biasa. Hari-hari ini siklus dan status Ka'bah dimulai diungkit-ungkit. Wah, maka itu sosial media yang luar biasa ini mulai menyadarkan setiap manusia. Saudara, yang saya paling suka gejolaknya begini. Ketika dalam agama apapun termasuk Kristen, Katolik, itu isinya cuma ancaman dan ketakutan. Yang di kalangan semua agama, tokoh-tokoh agama, kalau ada anak-anak muda bertanya, jawabnya jangan bertanya, jangan berdebat tentang Tuhan. Tapi dengan hebatnya sosial media ini, apalagi yang terakhir ada kecerdasan buatan. AI itu bisa ditanya apa saja. Nah, yang saya paling suka, maka tokoh-tokoh agama, yang pemimpin-pemimpin agama
mulai ditinggalkan oleh orang-orang muda karena mereka nggak bisa jawab dengan tepat. Nah, anak-anak muda mulai tanya ke AI, seru sekali, putih. Nah, ketika banyak orang tanya kepada saya, salah satu yang ini saya bersyukur memberikan pengertian itu. Apakah nanti suatu hari kadernya berubah akan AI? Tidak. Kenapa? Yang buatan sehebat apa hasil ciptaan, hasil buatan, percaya tetap lebih hebat yang buat. Dan itu jawaban saya. Pak. Oh, berapa kan saya pendeta itu sudah tidak perlu belajar bahasa asing. Belum lama teman saya yang khotbah di Rusia pakai bahasa Indonesia. Itu keluar langsung pakai bahasa Rusia. Bahkan peserta acara hari itu ada dari 9 negara. Jadi langsung keluar 10 bahasa. Dia bahasa Indonesia, maka yang keluar itu 9 bahasa di mana para peserta. Dan gak perlu terjemah, gak perlu alat yang ribet-ribet pakai di kuping itu. Mengagumkan sama. Nah, saudara, setan mulai kerojokan sekarang. Setan mulai panik karena tipu musilan mereka mulai terbongkar. Nah, satu-satunya tipu musilat setan yang paling berhasil ribuan tahun ini adalah dalam alam. Sekarang dengan teknologi informasi, dengan sosial media yang makin hebat ini, anak-anak muda nggak bisa ditakut-takuti lagi. Betul nggak? Mereka langsung bisa ketahuan, oh selama ini bohong. Ini seru sekali. Nah, kembali masalah AI. Maaf ya, saya bilang pada rekan-rekan itu percaya yang dari Tuhan tetap nggak bisa kalah dan tidak bisa dikalahkan, dan pasti yang dari Tuhan akan mengalahkan yang. Maka itu kalau para hamba Tuhan, gembala, pendeta, pengkhotbah tidak menyadari prinsip ini, saudara, jemaat akan lari karena ketemu jawabannya di sosial media. Maka ayo kita kembali kepada Bapa kita yang luar biasa. Pegang terus Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, bukan AI. Firman itu pegang Tuhan betul-betul. Kita lihat Ibrani 12, segala sesuatu bisa digoncangkan. Tinggal satu yang tak bisa digoncangkan, itulah kerajaan Tuhan kita. Nah, tinggal satu. Maka itu ketika dunia sedang bergolak seperti ini, luar biasa. Karena saya ikuti berita bangsa-bangsa mulai takut nanti kemungkinan ada perang dunia ketiga. Ya, salah satu ancamannya kalau sampai betul-betul perang nuklir dan semua nuklir diledakkan, maka dunia akan kehilangan sinar matahari. Itu enggak setahun 5 tahun, bisa 2 tahun. Enggak ada matahari gini. Nah, banyak orang yang tanya, sudahlah, tunggu saja. Ya, sudah keluarga yang menjalani kami, tidak usah takut. Kalau sampai pas menikah orang dunia, bagus kok, nggak perlu dan orang masih bisa. Entahlah mereka yang mengembangkan bisnis, silakan, gak usah takut. Dan kalau sampai itu terjadi, misalnya, dan kita baru-baru bohong repot. Iya, jadi ya, jadi gak usah takut.
menghadapi ini macam-macam. Maka di negara-negara barat, rakyat boleh dipersiapkan untuk mempersiapkan makanan-makanan halal, minuman dan semuanya. Karena kalau tiba-tiba ini serius, orang ketakutan luar biasa. Kami bersyukur bahwa kita berkata jangan takut, aku ini Tuhan. Ya sudah. Maka itu hati-hati yang tidak berakar teguh, hati-hati yang tidak berakar kokoh di dalam firman, bukan dalam agama. Pagi-pagi salah satu saudara kalian, anak kami yang di San Francisco, dia kirim tulisan bagus. Ya, saya nggak tahu akunnya dari mana, tapi ada kata itu. Dia terus begini, orang beragama itu hanya sibuk dengan yang seagama dan menganggap yang lain itu musuh. Itu betul. Maka itu orang yang menamakan diri beragama, maaf, pasti kejam dan jahat kepada orang yang tidak seagama. Lihat sejarah Katolik dengan Protestan. Dulu pandangan nggak berhenti sampai hari ini. Jadi gak usah ngomong yang lain, yang sesama Kristen aja perang. Nah, kalau begitu, apa yang kita harus jawab? Pengenalan kepada Tuhan. Kalau kita kenal betul siapa Bapa kita, maka percayalah kita tidak akan terombang-ambing oleh keadaan apa. Bersyukur kepada Tuhan kalau selama sekian tahun ini komunitas kita selalu menekankan agama tidak penting, Tuhan yang penting. Lalu dalam tulisan itu dikatakan orang yang beragama pasti memusuhi orang agama lain, tapi orang yang bertuhan pasti mengasihi sesamanya. Itu bedanya. Maka itu kita gak usah fanatik tentang agama, gak usah. Jadi sampai di sini kita melihat ternyata Tuhan catat itu. Tuhan tidak pernah buat agama. Yang buat agama itu adalah manusia. Atau orang India yang menyimpulkan ternyata hanya ada dua Tuhan di dunia. Satu Tuhan yang satu-satunya, kedua Tuhan yang buatan orang. Dan itu nah Tuhan yang buatan orang itulah agama. Jadi jangan sibuk dengan itu. Kalau sekarang ada orang ngajak berdebat tentang agama, bilang ayo makan bakso masih bener. Amin. Udah nggak usah mau debat. Nah, saya nggak mau debat agama. Kalau kamu percaya sih. Yang penting adalah kemanusiaan. Yang itu yang saya mau berikan kalimat ini supaya kita tahu. Segala sesuatu yang dari Tuhan, ya, segala sesuatu yang dari Tuhan, apa saja selalu dilawan oleh setan. Saya ulangi, segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti dilawan oleh setan. Pokoknya apa saja yang dari Tuhan setan tidak suka. Nah ini kita harus. Dan ternyata cara setan merusak semua yang dari Tuhan itu justru pakai kata Tuhan. Artinya, dan ini yang berbahaya. Dan itu sudah ada sejak Taman Eden. Ketika si setan datang kepada Hawa, jangan-jangan kamu salah dengar. Tuhan gak ngomong begitu, tapi mungkin begini. Dan itu cara yang dipakai oleh setan sampai hari ini.
selalu menggunakan hal-hal yang kelihatannya berasal dari Tuhan, tapi dia selalu kata ibadah. Sebetulnya kata ibadah itu tidak ada di kitab suci kita. Yang ada itu hubungan dengan Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan ini dirusak oleh setan menjadi agama yang penuh dengan peraturan. Saudara, ketika beberapa tahun yang lalu menunjukkan kepada saya betapa salahnya sebuah kata yang akrab dengan kekristenan, yaitu liturgi. Saudara kaget ketika saya nyatakan itu di beberapa tempat. Orang syok, tapi setuju. Liturginya ini cara hubungan kita dengan Tuhan seperti yang dua besar saja. Hubungan orang tua dengan anak, Bapak kami di dalam surga. Yang kedua, hubungan umat manusia dengan Tuhan. Tidak ada dengan agama dalam firman Tuhan, tapi hubungan suami istri. Nah, kita keluarkan dua bentuk hubungan. Hubungan orang tua dengan anak dan hubungan suami istri. Mudah-mudahan saudara mengerti kalau digunakan liturgi ibadah. Kira-kira jadi apa yang terjadi? Saya tanya sebentar. Jadi duduk, berdiri, berlutut, jongkok, angkat tangan. Bayangkan saudara. Nah, nanti ya saya harus mengerti. Ini cara setan merusak hubungan yang harusnya wajar. Papa dengan anak-anaknya, anak-anak dengan orang tuanya diatur kelihatannya bagus. Hubungan suami istri diatur dengan liturgi. Bayangkan. Mengerti gak? Ini proses. Maka itu doa Bapa kami, Bapa kami dalam surga. Hubungan doa, gak usah dibuka, kita selesai baca Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintunya. Ini gak ada urusan kamu. Ya bayangkan kalau suami istri di kamar tertutup pakai liturgi. Bisa bayangkan tidak? Jadi dua orang itu ngerti nggak? Nah, kalau dengan begini ya, ini maka itu apa saja yang Tuhan buat selalu dibalik oleh saya. Nah, itu di dalam ibadah. Kelihatannya bagus, teratur, rapi, ya, seragam semuanya bagus. Tapi kita nggak suka. Kenapa? Begini. Ibadah itu kan kita berjumpa Tuhan. Betul? Nah, ilustrasi. Kalau kita mau ketemu gubernur, apalagi ketemu presiden, seharusnya yang atur tata cara pertemuan itu siapa? Kalau kita harusnya siapa yang atur untuk bertemu dengan pejabat ini? Ya mereka ada protokol. Nah itu kurang ajar betul. Kita mau ketemu Tuhan, kita yang atur goblok. Ya betul ya. Jadi kata liturgi itu sudah sama. Kita yang butuh Tuhan, kita yang mau ketemu Tuhan, kita yang atur Tuhan. Untuk ikuti tata cara kita buat sendiri. Bukan gobloknya kita. Dan itu sudah berlaku hampir 2000 tahun. Untung Tuhan gak kayak saya. Kalau kayak saya habis.
Mengerti? Hati-hati. Maka itu agama itu merusak hubungan. Saudara, Markus berapa ayat itu? 3 ayat 2 kita lihat. Ada juga di Markus 8. Lihat Markus 3 ayat 2. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan. Karena keluarga kata mengamat-amati. Nah, itulah manusia. Karena lihat yang terjadi di Iran sekarang, rakyat berontak karena agama mempersulit mereka. Kalau ada orang tanya kepada saudara, ya terus apa maksudnya mengizinkan ribut seperti itu? Dengan di dalam perjanjian lama, Iran itu dulu namanya Persia. Itu ada dalam sejarah Alkitab. Salah satu raja yang sangat berkenan kepada Tuhan, namanya Kores. Itu raja Persia sekarang ini. Maka itu kenapa Israel mati-matian membela rakyatnya berontak, karena Israel ini berterima kasih kepada raja Kores. Sebab kalau kita ada raja Kores, kalau boleh baca Yesaya 4 dan 45, kita baca kitab 2 kali, maka tidak ada bangsa Yahudi sampai. Nah, Netanyahu sangat berterima kasih. Maka itu mereka berkepentingan untuk mengembalikan kejayaan Persia, karena ada kekayaan firman yang luar biasa. Jadi kalau ada orang saudara, karena Tuhan ingin menyelamatkan kita, ada saudara yang hebat itu. Nah sekarang kita bayar, mereka mengamat-amati Yesus. Coba terjemahan yang lain, baik. Ada juga beberapa orang Farisi yang sedang mengawasi Yesus, karena mereka sudah merencanakan bahwa jika dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, mereka akan melaporkan dia kepada pemimpin-pemimpin yang. Sekarang lihat salah satu pekerjaan kebrutalan kejahatan agama adalah menciptakan undang-undang penistaan agama. Itu kejam dan brutal. Itu sudah ada sejak zaman Yesus. Jadi Islam itu membuat undang-undang penistaan agama gara-gara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Sadis sekali. Nah kalau kita perhatikan, mengamat-amati, mengawasi Yesus, hati-hati kalau salah, hati-hati kalau salah. Woi, kita akan jebak ini. Maka itu yang disebut agama, isinya pasti cuma hukuman, tidak taat, hukuman. Tujuan yang lain, ada kata lagi, mengamat-amati, mengawasi. Karena hari ini hari Sabat, musuh Yesus memperhatikan dia dengan cepat. Apakah ia menyembuhkan tangan orang itu? Kalau ia menyembuhkannya pada hari Sabat, mereka bermaksud menangkap dia. Sekarang kita mengerti betapa kejam dan sadisnya agama. Hanya karena peraturan yang manusia buat, maka mereka rela membiarkan orang sakit itu sampai mati, asal janganlah lari kemana. Nanti kalimat itu, agama itu jalannya biarkan orang itu kelaparan. Kalau hari ini yang suci agama kita dan peraturan berkata tidak boleh makan, biarkan. Kalau hari ini lewat, baru mereka berkata itu kejadian.
isi semua agama itu menakutkan. Maaf, saya tidak menyetujui langsung, tapi saya suka. Di Instagram ada akun namanya Nitida. Nanti saya nggak tahu ini akun siapa orang, tapi berapa kali saya ikuti itu menyadarkan. Luar biasa, mengerikan sekali. Nah, liturgi itu ada di kalimat ini: mengawasi, mengamati, memperhatikan dengan cermat, salah. Jadi dalam agama hanya isinya salah benar, salah benar. Nah, Papa kita tidak seperti itu. Nah, contohnya Markus 2. Jadi kalau ada orang sakit dan hari itu hari Sabat dan dia butuh sembuh, ada masalah? Ada masalah? Kalau ada orang sakit dan hari itu hari Sabat, buat Tuhan Yesus yang disembuhkan. Ya, coba kita tambahkan Yohanes 7 ayat 23. Dari Markus 2 ini kita lihat Yohanes 7 23. Maaf ya, itulah kakunya orang beragama. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Baca lanjut, karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Secara hurufnya, secara fakta, Sabat itu satu hari tertentu. Ya, dari kata Sabat muncul kata Sabtu. Oke, saya nggak begitu pusing dengan harinya, mau Kamis, mau Rabu, terserah. Pokoknya ada satu hari yang Tuhan tetapkan manusia itu istirahat. Nah, saudara perhatikan. Menurut peraturan agama, hari Sabat itu Sabtu. Nah, orang-orang beragama Yahudi dan orang nggak suka kalau ada aktivitas di hari Sabat. Karena begitu ketatnya orang Yahudi Ortodoks sampai hari ini. Nggak tahu peraturan dari mana, ya. Di mana ada keluarga Yahudi Ortodoks, Jumat sore mereka itu mengatur hari beda dengan internasional. Kalau internasional hari baru dimulai setelah jam 00. Tapi orang Yahudi memulai hari baru itu Jumat sore. Begitu matahari terbenam Jumat sore, mereka masuk Sabat. 24 jam penuh sampai Sabtu sore mereka tidak boleh punya aktivitas. Contoh, starter mobil, menekan kunci, itu dosa. Kalau mereka mau naik lift, jari tidak boleh menekan angka lantai. Jadi kalau hari Sabat Jumat sore sampai Sabtu sore, semua lift di Israel atau di daerah orang Yahudi Ortodoks itu berhenti setiap lantai otomatis. Karena menekan itu nggak boleh. Menekan tombol lift dari depan untuk masuk itu dosa. Keluar uang itu dosa, enggak dompet itu dosa. Sebegitu ketatnya peraturan mereka kalau Sabat itu berguru dengan mereka. Untuk kita bukan Yahudi. Maka itu setiap Jumat sore langsung semua mereka itu tidak boleh ada aktivitas. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menyetujui peraturan buatan manusia. Mereka mau ketulah ini yang buatan dan kita Tuhan, tapi salah manusia. Nah, maka itu ada dua kita temukan di ayat ini. Satu, bukan harinya, tapi
tapi istirahatnya yang saya ulangi, bukan harinya, tapi istirahatnya. Maka itu sampai hari ini kalau ada orang sakit kita kunjungi dan kita mau pulang pasti pesan istirahat. Itu prinsip dunia. Kalau orang itu bisa istirahat, tidurnya nyenyak, maka metabolisme tubuhnya itu sempurna. Penggantian sel-sel rusak, sel-sel mati itu akan cepat kalau orang itu bisa istirahat. Nah, istirahat itu bukan di tempat tidurnya sekian jam, tidak. Istirahat yang paling penting dan menyenangkan itu istirahat pikirannya ini. Maka itu ada orang 10 jam punya waktu tidur, tapi pikirannya kapan kaya, kayak ini yang terjadi. Maka orang masih stres. Iya, jadi 10 jam di tempat tidur malah capek. Betul ya? Jadi sahabat itu bicara istirahat, dengan istilah itu memulihkan semua kesegaran. Belajar. Cepat belajar. Mana yang kami berempat satu pesawat Gunawan, Hendra, saya, menulis satu pesawat. Nah, terus begitu turun pesawat, kalau saya bisa kayak bapak, saya langsung aja kan. Puji Tuhan tadi saya jam 11 sudah baca. Itu kan nanggung, kami jadi landing jam 7, kami Papua jam 5 pagi. Kamu istirahat jam 11 aja lagi. Ya udah, tunggu aja. Nah, ada waktu yang singkat saya istirahat. Banyak sekali walaupun cuma sekian pendek waktunya. Yang penting itu kualitasnya, bukan lamanya. Begitu tadi kebangun jam 5 kurang, setelah ngajar saya mandi syukur sekali sampai tadi. Sekarang bisa berani. Maka itu kalau kita bisa hidup dalam kebenaran ini, sahabat itu kita nikmati setiap saat. Wah, istirahat terus gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, gak ada was-was, gak ada jangan-jangan, gak ada. Semuanya dinikmati. Nah, maaf. Jadi yang percaya sahabat itu satu. Lalu kalau ada orang sakit hari Minggu, subuhnya apa? Bisa fungsinya apa? Satu. Yang bayangkan sakitnya Minggu disuruh nunggu satu. Sebesar mati. 5 detik lagi mati dia. Yang ketiga, begitu maaf ya, yang masih fanatik dengan hari Sabat itu Sabtu, salah. Percuma Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru sibuk luar biasa. Dan baru Sabtu istirahat. Kita percaya orang ini pasti baru istirahat. Kelelahan. Betul? Makanya pokoknya semua konsep agama itu salah. Cara baca definisi agama di dalam kamus bahasa apa saja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, agama itu disebut kalau ada dua peraturan mutlak, peraturan sembahyang dan peraturan ibadah. Itu definisi kata agama dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dari semua kitab suci agama yang ada di dunia ini, maka kitab suci Injil itu satu-satunya kitab suci agama yang tidak ada peraturan ibadah dan peraturan sembahyang. Tidak ada sama sekali. Berarti Kristen termasuk agama? Tidak, karena tidak ada peraturan. Maka itu
Gak ada di antara kita boleh menyalahkan orang lain. Oh, ibadahmu salah, doamu salah. Salah dari mana? Gak ada peraturannya kok. Itu gak maksudnya. Nah, agama itu membuat orang sombong. Kalau mereka bisa melakukan, merasa hebat. Nah, dari sini kita melihat, kalau hubungan Tuhan dengan kita itu hubungan orang tua dengan anak dan hubungan suami istri, berarti itu hubungan pribadi, betul itu. Tapi agama hubungannya satu, dilihat orang. Yang betul itu, dilihat orang. Gak bisa. Papa gak suka peraturan ini. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau sampai kita bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa peraturan jam, tanpa peraturan sikap tubuh, tanpa peraturan ganti baju, cuci ini, cuci itu, tanpa pakai ini, pakai itu. Hati-hati, bersyukur karena memang Bapak gak pernah mengatur itu. Dalam segala kehidupan awal-awal yang sekarang sebagai yang saya dari dulu sejak saya dilakukan sampai hari ini tidak pernah mengajak orang lain doa berjamaah. Ayo berdoa tetap sendiri. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Dan hebatnya Kristen, hebatnya kita anak-anak Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, itu cara menilainya bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kalau agama tidak, nggak peduli orang lain, yang penting aku beres dengan Tuhan. Nah, ini yang berbeda. Maka itu prinsip ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang kesalahan kami. Dan ini tidak ada dalam agama. Kalau saya pakai terjemahan bebas, begini kalimat ini. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau belum tahu silakan catat. Hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau agama tidak, kamu mau selesai dengan orang lain yang perlu kamu rajinkan. Gak peduli tanggal apa, ada yang mau mati, kalau itu jam ibadah, tinggalkan semua baca. Itu cara. Maka itu berapa kali terjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Ini hari Sabat ini, biarkan kalau ada dombamu kecemplung semua, biarkan. Jadi tolong, ini hari Sabat, tunggu besok. Baiklah. Artinya, maka itu agama itu jalan sekali. Ayo hari ini kita berubah konsep. Ketika Tuhan minta hubungan kita hubungan yang manis, ya, maka Tuhan ingin melakukan itu bersama dengan kita. Markus 8, coba lihat satu. Markus 8. Jadi kalau saudara susah istirahat karena pikiranmu terlalu banyak, khawatir, takut, walaupun sudah minum vitamin yang mahal-mahal, gak ada gunanya. Ya, saya sering nasihatin banyak orang. Ya, karena saya sering bibi, kalau berikan vitamin ini, vitamin itu. Sebelum saya beli, saya tanya untuk apa? Supaya saya sehat. Keren. Kamu itu sehat dengan kami vitamin itu. Karena otakmu itu. Silakan makan vitamin mahal. Kalau saya tidak pernah menikmati sabar, hidupnya rileks, tenang di hadapan Tuhan. Ada yang dimakan, nggak ada yang puasa.
dalamnya sekali. Tapi kalau sahabat dia buka, serius. Itu prinsip saya, ada dipakai, tidak usah. Ingat 2016 seorang profesor dari Jepang mengatakan bahwa kalau orang itu bisa melaporkan diri, orang itu sih. Itu 2012 sebelum lama berarti baru 10 tahun 10. Maka dia sering puasa, bersyukurlah. Nah, yang susah puasa sering tak punya guru. Karena kalau nggak punya duit itu puasa terpaksa. Itu sehat. Maka itu masih punya konsep tidak bisa. Saya harus makan 3 kali. Ada peraturannya. Kajian, maka itu yang pikirannya nggak bisa masuk sahabat. Percuma makan vitamin. Serius. Yang begitu kita bisa. Ini Markus berapa? Pembacaan yang setiap kita bisa. Kenapa mesti yang Yesus mengapa judul Yesus melarang pakai peraturan ibadah? Ayat 3 ada berikut di bawah itu. Harus mempunyai kitab sendiri. Ada kalimat apa? Pasal 9 dan pasal 8. Ini yang bahkan kita buku saya tidak ada. Markus 9 coba cari yang tentang Yesus melanggar apa malah terima kasih. Ini dalam hidup sekitar. Terus 9 nanti ya dari Yesus bisa membantu saya. Markus 3 juga. Yang ada kata-kata apa Yesus melarang. Markus 3. Markus berapa ya? Dia pokoknya menentang sikap orang-orang Yahudi yang dari Zoom atau bisa bantu saya dari Facebook bisa berang. Pasal 7 lihat Markus 7 dari itu ya pasal 7 harus ya mereka Tuhan kasih dan adat istiadat Yahudi Markus 7 coba lihat ini 7 ayat 3 oleh 3 gimana sih ya kondisi marah betul pada orang beragama. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Lanjut terus ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan diri. Bagus saudara, bagus. Kami itu hidup bersih, hidup sehat. Tapi yang Bapak maksud, jangan sombong karena bisa melakukan peraturan-peraturan nenek moyang, dan jangan sombong lalu menganggap yang lain tidak melakukan itu dosa. Ini yang terbiasa. Banyak warisan lainnya yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci tangan, kendi dan perkakas-perkakas kembali.
Yahudi dan Islam itu cukup dekat secara warisan. Di dalam Yahudi ada kitab Taurat, tapi ada kitab Talmud. Nah, kalau yang Islam masih tahu ada Al-Quran dan ada hadis. Nah, Talmud dan hadis itu tambahan peraturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama. Dan di dalam fakta hidup, Talmud itu jauh lebih memberatkan daripada hukum Taurat sendiri. Padahal hukum Taurat itu sudah berat, ditambahi lagi. Maka itu orang-orang beragama selalu merasa aku hebat sudah melakukan itu. Terus ini, karena itu orang-orang Farisi dan lain-lain Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Kami makan dengan tangan najis. Nah, ini agama. Terus jawab Yesus kepada mereka, benar aku buat Yesaya itu agama. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal tidak jauh daripadaku. Nah, dari sini kita melihat jaraknya agama. Agama selalu memiliki beratkan ibadah, dan ibadah itu bisa dilihat orang. Tapi kalau Bapa di surga melihat hati kita yang tidak bisa dilihat oleh orang. Lanjut, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Nah, jadi 100% mereka agama apa saja itu mereka manusia. Maka itu tokoh India ini bisa menulis hanya ada dua macam Tuhan di dunia, Tuhan yang benar dan Tuhan buatan manusia. Itu kalimat keren. Ayat 8, perintah Tuhan kamu abaikan hanya untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nampak nggak mau itu. Lanjut. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampaikan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Itu mengerikan. Ya, terus ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi mereka berkata, jelas, dan kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan di jalan agama? Apa yang ada padaku ada anak-anaknya terhadap orang tua yang dapat digunakan untuk pemeliharaan? Maaf, sudah aku gunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Jangan iya kan? Jadi Musa berkata, hormati, sayangi ayah ibu. Tapi peraturan agama, kalau kamu punya uang dan ibadah memerlukan uang itu, ternyata pada saat yang sama ayah ibu membutuhkan, maka perintah agama berikan untuk ibadah. Dia dan orang tua memberikan. Itu jauh sekali. Itu apa? Ya, terus ayat 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Padahal mereka pegang perintah itu, hormati, sayangi bapak-bapakmu. Tapi agama yang memerintahkan, dan itu ada dalam gereja. Tidak semuanya. Beri perempuan, itu perempuan. Padahal uang itu dibutuhkan untuk beli beras ke bapak-bapak. Nanti ya, ini kejahatan. Terus
Dengan demikian firman Tuhan yang menyatakan tidak berlaku. Kurang ajar betul. Ini ada istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Kalau membaca ayat ini, tidak usah jauh-jauh ke Israel. Maaf ya, saya sebut lihat orang-orang ini. Ada istiadat Toraja pun memiskinkan ulama. Saya berkata betul atau salah, orang-orang saja. Maka itu ada istilah orang-orang saja itu hidup itu menutang. Karena ada. Dari sana ada orang menikah, ada orang menikah. Papua juga begitu, ada mas kawin. Maka itu orang Papua senang kalau punya anak perempuan, tapi menderita kalau punya anak laki karena bayar mas. Ngeri sudah. Dan banyak suku-suku lain yang sudah Kristen. Lihat di tanah Toba, di tanah Batak, rumah orang tua biarlah lewat asal kuburannya makan. Ngeri sekali. Tadi bisa Yesus katakan berapa ribu tahun yang lalu. Saya baca lagi 13 ini, Markus 7. Dengan demikian firman Tuhan kamu menyatakan tidak berlaku. Demi adat istiadat yang kamu ikuti. Banyak seperti itu yang kamu lakukan. Banyak peraturan. Sudah bisa belum? Maksudnya ada 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kabar, jangan lagi simpan terus apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Dan ini beda. Saudara, kalau kita memperlakukan hukum agama, maka hukum kita menghakimi orang. Tapi kalau kita menyatakan hukum asli, hukum Bapa kita, maka kita mudah berdamai bersama dengan siapapun. Ya, jadi mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang sibuk tanya, mungkin kamu bisa jawab dulu berapa jam kamu? Jangan tanya siapa berapa ayat Alkitab. Tuhan jauh lebih penting kita melakukan, mengamalkan firman itu daripada cuma menghafal. Ya, tidak bisa. Oke, saya berhenti dulu. Baik yang mengikuti video online maupun di sini ada mau tanya 1-2 orang atau menambahkan cepat. Ya, silakan ada maju di sini supaya kita bisa tahu. Kira-kira yang kamu mau tanyakan hidup kamu. Kita lihat. Ya, saya mau kesaksian. Oh, kesaksian. Ya. Tentang Bapak ini. Tadi waktu kami naik pesawat ya dari Jakarta, mau masuk di dalam pesawat, saya nanti lewat kayak Bapak di saya hidupnya sama itu pintu kakinya itu break itu Bapak bilang gini, yang 3A sama yang C itu kosong, akhirnya Bapak pindah di sebelah sana. Nah, Bapak pindah di situ lumayan bisa istirahat. Oke, akhirnya waktu take off Bapak ini langsung sudah ambil posisi tidur di situ. Nah, sepanjang hari ini saya berpikir kok Bapak ini tidur ini, tapi apa? Kalau secara logika tidurnya mungkin ini harusnya kan di kepala, tapi Bapak ini taruh di kaki. Nah, taruh di kaki itu berbeda. Ya iya, tapi saya pikir ternyata saya konsepnya ini Bapak ini memang benar-benar mengusaha punya sahabatnya waktu
lain kok, ada segala macam. Itu kan sendiri gimana? Tapi kok saya sendiri nggak tidur, saya lihat mandi juga tidak. Habis itu sekitar 1 jam, saya bolak balik setiap ada bayangan yang lewat. Saya pikir ini benar ada yang ambil HP ya. Habis itu kalau saya bilang, kamu bodoh, yang punya HP aja di dunia, baru kenapa kok kamu? Lalu saya kembali lagi ke diri saya. Ini kalau tidur yang tidur seperti itu, dong, aku tuh kasih kamu itu kepada orang-orang. Sorry, tapi hebatnya mandi tenang juga, mandi juga tenang, pagi juga tenang. Oh, misalnya jadi tidur dia, saya sendiri nggak bisa tidur. Nanti setelah perenungan itu baru, oh iya ya, jadi aku sudah percaya semuanya itu. Kalau orang mau ambil, ya sudah ya terserah. Ya, orang itu ngomong, tapi kan saya dalam hal ini, saya bukan di dalam. Ya, tapi yang saya tahu ternyata perenungan sepanjang hari ini saya bertanya-tanya, ternyata Bapak punya konsep yang cukup luar biasa bahwa hari Sabat itu memang saya itu menikmati hari itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya karena di pikiran saya tidak ada iPhone, ada uang mungkin di dalam, jadi saya juga nggak tenang. Saya tinggal lihat ada yang lewat, saya lihat ini anaknya masalahnya kok kita bukan ini jangan sampai ada yang saya lihat lagi tenang, istri yang luar biasa dan juga bapak ada juga yang luar biasa. Terima kasih. Oke, siapa jangan bahwa kalian nggak bisa tidur dari waktu saya. Jadi saya kalau yang salah kan 3-3, ya. Nah, kalau ada 0-3 saya ambil untuk itu. Nah, saya tidak akan mau mobil saya ada cerita kepala. Tapi karena saya ada HP, betul ya? Kan radio Singapura itu sekolah saya itu ada 4 HP sekarang banyak. Nah, saya juga takut taruh di bawah. Karena saya takut kotor. Jadi kepala saya tidak jendela, kaki saya tidak ada lorong, dan mobil itu saya taruh di kaki yang lorong. Mereka sekali dari bangunan saya, karena mobil itu terbuka dan orang bisa terbuka dengan beberapa barang di sini. Saya dibangunkan, Pak, boleh nggak saya taruh di atas saya? Terus saya senyum, yang saya yang mengajar terpadu. Saya membalik ini. Mereka terima kasih kalau berpikir apa sih kalau pernah mikir itu. Saya nggak tahu apakah salah suara satu saya nggak tahu. Tapi saya nggak pernah tahu. Oh iya, ada lagi siapa yo? Yang mau tanya video, ngomong. Ada yang mau tanya jawab. Oke, kenapa? Yang sudah kenapa? Apa? Kalau sudah apa? Dari jatuh. Ayo, ada dari situ dibaca. Ada yang tanya? Ada. Belum. Ada? Jelas ya? Siap. Lebih tunduk taat peraturan kasih daripada peraturan Allah buatan orang. Ya. Nah, ini ahli kesehatan kita ngomong. Ya. Jadi yang aku katakan tadi bahwa tidur bukan tidur ya. Jadi tidur tidak perlu lamanya tapi maksimal ya. Nah, penelitian ini sudah 2 tahun yang lalu bahwa tidak Pak, jadi gini. Jadi kita tubuh manusia secara biologis itu sudah penelitian secara biologis. Jadi yang sel tubuh bekerja untuk membersihkan sel tubuh itu adalah waktunya. Jadi di jam 11 itu di jam 11 malam ya, mulai dari jam 11 malam. Nah, Bapak Ibu, jadi kuncinya adalah stres. Jadi kalau kita stres, itu betul-betul semua penyakit masuk. Jadi yang saya heran dengan Pak itu bukan Pak bukan Pak, saya heran dengan Pak itu. Tapi jarang. Kalau yang jam biologisnya itu tidak ada Pak. Tapi sel bisa mudah.
usia sudah tapi sebetulnya masih ada yang baru sebenarnya. Jadi yang saya belajar ini di rumah-rumah. Ini jadi kalau kita yang hidup masih stres, jangan dibicarakan. Akan bisa. Jadi karena kuncinya itu stres, yang kami belajar kuncinya itu stres. Jadi kalau stres itu semua kita akan masuk. Jadi itu kunci. Ditambah dengan pola makan yang tidak benar, kemudian jalan-jalan lainnya yang baik. Jadi Tuhan memberikan kita umur panjang, tapi kita harus menjaga untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekarang satu lagi ada orang ini yang Amerika. Dia memiliki pola perjalanan saya. Saya memiliki di grup. Jadi sampai tadi pagi dari tanggal 1 Januari saya sudah terbang berapa kali saya terbang? Berapa? 22. Dari 1 Januari sampai tanggal 2 Februari itu saya terbang 22 kali. Kenapa tidak banyak itu? Ya saya berapa tahun yang lalu fokus rekan saya kalian yang kali kami terbang kamu tulis tanggalnya, kemana, pesawatnya apa, dan apa mode pesawatnya apa. Dan sekarang baru saya tahu berapa banyak tahun yang lalu. Nah, seperti yang saya katakan apa? Iya, langsung ada tulisan lomba itu lomba nah, orang itu berkata memang jam 23 itu istilahnya fisik harus di shutdown, ya, dimatikan powernya untuk istirahat. Karena ada jamnya setelah jam 11 sampai jam 1 tubuh ini mencuci dirinya sendiri, misalnya apa membersihkan liver. Setelah jam 1 sampai jam 3 tubuh membersihkan ini dan terus begitu sampai kita bangun. Nah, saudara ini yang berkesehatan itu yang saya pindah-pindah tempat jam berbeda yang waktu semuanya. Nah, saya jawab, saya bersyukur Tuhan memberi saya istilah Indonesia bagi jam tubuh itu mengikuti tempat di mana saya ada. Ini yang orang nggak bisa ngerti, sebab peraturan tubuh itu nggak bisa diganti seenak kita. Nah, rupanya Tuhan beri saya setelan khusus. Artinya jam 11 itu bisa mengikuti di mana saja saya berada. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya masih ingat pertama kali saya ke Amerika itu 17 Juli 1981. Nah, di Amerika Utara itu lagi musim panas. Setengah 11 malam masih lihat matahari itu kalau musim panas. Nah itu saya tiba dengan pendeta Dusunanto itu tiba pagi. Begitu mereka semua sudah selesai makan malam, saya bisa ngantuk. Itu jam itu. Nah pagi saya bisa tidur tiap hari. Dari mana saya tidur? Dan itu mulai situ saya percaya wanita tubuh saya itu secara khusus bisa mengikuti tempat di mana. Nah itu terima kasih maka itu saya terpengaruh mau di mana saja. Bersyukur punya istri pun dan memberikan saya pakai sama. Bayangkan kalau dia itu dalam satu sama sudah jelas ya. Mau hidup dengan Tuhan saya benar. Amin. Jangan ikuti peraturan manusia, ikuti peraturan keinginan. Pakai peraturan kasih, jangan peraturan agama. Dan dulu nanti kita semuanya. Haleluya.